Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Realdi Fadila. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas besar 2 perekonomian Indonesia. Pertama yaitu konsep kebijakan pemerintah dalam otonomi daerah. Di sini otonomi daerah adalah peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Secara teori yaitu otonomi daerah, dan itulah mengapa otonomi daerah pada hakikatnya adalah otonomi masyarakat daerah, bukan sekedar otonomi pemerintah daerah. Bahwa berkat otonomi daerah, aparatur pemerintahan daerah memiliki hak dan wewenang yang baru. Namun hak dan wewenang tersebut bukanlah untuk kepentingan pemerintah semata, namun kepentingan masyarakat. Selanjutnya konsep kebijakan pemerintah dalam UMKM. Secara aktif, pemerintah melakukan berbagai upaya agar keseimbangan kesehatan dan ekonomi dapat membaik beriringan. Dalam memulihkan ekonomi, pemerintah berusaha menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada sektor usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sendiri memiliki dampak besar, penjualannya menurun, kesulitan keuangan untuk mencicil dan sebagainya. Kendala-kendala yang dihadapi hampir seluruhnya diadres oleh pemerintah. Pentingnya UMKM dalam pandemi COVID-19. Pentingnya atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Eh, Angka tersebut merupakan eh, kontribusi UKM Indonesia yang meliputi kemampuan menyerap sebesar 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tujuan kebijakan pemerintah dalam otonomi daerah. Dalam definisi, otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan pada acuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan, yaitu dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Maka dengan adanya otonomi daerah, suatu daerah memiliki hak yang lebih besar dalam menyelenggarakan daerah sendiri. Pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah bahwasannya tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintah yang memang jadi urusan pemerintah. Adapun tujuan kebijakan pemerintah dalam UMKM. UMKM yang pertama, menumbuhkan dan juga membantu mengembangkan kemampuan usaha mikro kecil. Yang kedua, meningkatkan adanya pemasukan dan juga struktur perekonomian negara karena adanya semakin banyaknya perusahaan serta lapangan kerja. Yang ketiga, membantu mengurangi jurang kemiskinan pada UMKM-UMKM kecil. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki ataupun skill di berbagai bidang. Masalah yang timbul dari otonomi daerah dan UMKM. Otonomi daerah merupakan kebijakan suatu daerah dalam mengurus serta mengatur pemerintah dalam kepentingan masyarakat secara mandiri berdasarkan peraturan yang ada tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 mengenai pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintah bangsa Indonesia. Di Indonesia, pemerintah pusat adalah presiden dan wakil presiden yang dibantu para menteri. Untuk menjalankan pemerintahannya, pemerintah pusat harus terhubung dengan pemerintah daerah yang terjalin baik dan harmonis. Dengan tujuan agar masyarakat dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah
berkaitan dengan otonomi daerah, maka kebijakan yang diambil menggunakan akses desentralisasi. Untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan UMKM, berikut ini strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, yaitu kerjasama dengan menyediakan kredit bagi pelaku UMKM. Yang kedua, memperluas jaringan pemasaran. Selanjutnya, memperbaiki kualitas SDM. Yang keempat, menerapkan teknologi yang tepat guna. Selanjutnya, menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bisa juga menyediakan sarana dan prasarana usaha yang memadai. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengungkapkan 6 hal yang menjadi fokus pemerintah dalam kebijakan fiskal yang disusun. Pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 melalui serangkaian kebijakan yang diterbitkan pemerintah dengan memprioritaskan aspek kesehatan sebagai pilar utama yang mengatasi penyebab virus berbahaya. Kebijakan yang diambil sudah benar. Pasalnya, masyarakat yang memiliki kategori tersebut dapat bertahan dan dari dampak buruk merebaknya wabah global COVID-19 yang mendera di berbagai aspek. Hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Pada pembahasan ini, kita akan membahas mengenai peran Indonesia di era globalisasi. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang berarti keseluruhan atau universal. Maksud dari keseluruhan atau universal ini yaitu proses yang meliputi keseluruhan masyarakat dunia dengan adanya hubungan setiap negara dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, budaya, politik maupun bidang teknologi. Pada pembahasan kali ini saya akan dibahas mengenai bidang ekonomi dan budaya saja. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan solusinya. Tentunya tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk mencapai itu semua. Bangsa Indonesia harus menghadapi hambatan dan tantangan hingga sampai saat ini. Adanya perbedaan kepentingan, pola hidup masyarakat yang konsumtif, sikap individualisme merupakan hambatan yang dihadapi oleh bangsa kita. Selain itu, tantangan yang harus dihadapi seperti terjadinya perpecahan, adanya pemberontakan sejak zaman revolusi hingga adanya usaha yang timbul karena adanya keinginan mengganti Pancasila dengan simbol-simbol keagamaan. Sekian penjelasan dari materi tugas besar 2 matkul perekonomian Indonesia. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.